nempel. Dasar perempuan gatel kamu tuh. Ngarepin aja, mimpi mulu. Sekarang juga kamu pergi. Pergi, udah. Kamu sukses membuat keributan di sini. Pergi. Pergi. Pergi ya? Pergi ya? Pergi ya? Pergi ya? Pergi. Aisyah. Aisyah. Tante keterlaluan deh Tante ya. Tante tega melakukan hal ini kepada Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa? Aisyah ini sedang mengandung anaknya Yoga, Tante. Cucu Tante. Apa kamu bilang? Cucu saya? Oh ya, cucu saya, anaknya Yoga. Kamu yakin anaknya Yoga? Bukannya anak kamu? Kamu kan selingkuhannya. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, ini adalah anaknya Mas Yoga. Ini adalah anaknya Mas Yoga, bukan dari Irfan. Kenapa Ibu tega bicara seperti ini? Oh ya, buktiin kalau berani. Ayo buktiin. Bisa nggak buktiin? Gak mungkin bisa. Kamu tuh penakut. Kemarin suruh sumpah pocong aja, kamu nggak berani malah kabur. Iya kan? Apa? Mana buktinya? Sengaja ya? Sengaja nyuruh Aisyah ngaku-ngaku kalau yang di dalam perutnya itu anaknya Yoga. Biar aman kan hidupnya tuh anak kalau jadian sama Yoga. Soalnya mah kamu kan nggak bisa. Kamu udah gak ada kerjaan, dipecat, jatuh miskin. Ya kan? Ngaku deh. Udah kebaca. Saya sudah bilang berapa kali ya Tante ya. Biar semuanya tahu di sini. Saya dan Aisyah tidak pernah selingkuh. Kami tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dan lu gak? Sekarang lu tahu kan semuanya kan? Hah? Lu tuh harusnya bisa mikir tau pakai akal sehat. Mas, sepertinya aku percuma bicara sama kamu. Kamu gak akan percaya sama aku. Aku permisi, assalamualaikum. Aisyah. Yoga, mau ngapain? Mau ngapain? Kamu ngapain sih mesti ngejar dia? Buat apa? Mah, aku nggak peduli mama mau ngomong apa. Aku harus ngomong sama Aisyah. Yoga! Yoga! Mama, udah. Biarin Yoga nyelesain masalahnya sendiri. Udah, yuk, kita masuk. Yuk. Gak bisa begitu dong pacarannya, Pak. Yoga aku susah banget sih dibilanginnya. Malah disusul lagi Aisyah. Belum tentu kan itu anaknya Yoga, Pak. Bisa aja perempuan kampung itu ngaku-ngaku doang. Aisyah! Mah, aku nggak peduli mama mau ngomong apa. Aku harus ngomong sama Aisyah. Mau kemana mas? Mau ngejar orang? Yoga! 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 Mama, udah. Biarin Yoga nyelesain masalahnya sendiri. Udah, yuk, kita masuk. Yuk. Gak bisa begitu dong pacarannya, Pak. Yoga aku susah banget sih dibilanginnya. Malah disusul lagi Aisyah. Belum tentu kan itu anaknya Yoga, Pak. Bisa aja perempuan kampung itu ngaku-ngaku doang. Papa
Papanya cuma diem aja, kamu juga cuma diem. Cukup, Iya, Ma. Sudah. Aisyah, Mas, aku mau bicara sama kamu. untuk apa kita bicara? Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ibu kamu nggak akan percaya kalau ini adalah anak kamu. Biar kita bicara di rumah ya. Enggak, jangan, Van. Aisyah akan baik-baik aja. Jadi Aisyah datang ke sini ngaku hamil. Ya, dan sekarang Yoga lagi nyusul perempuan itu. Tapi Tante, emangnya itu beneran anaknya Yoga? Ya nggak mungkin lah, Syah. Orang dia selingkuh kok. Tuh, pasti bukan anak Yoga. Dia ngaku-ngaku aja tuh. Udah cukup. Kalian malah memperkeruh keadaan, toh. Kita tunggu aja dulu, Yoga. Kita tanya sama dia kebenarannya seperti apa. Ngapain kamu bawa perempuan itu masuk ke sini? Hah? Bawa keluar! Mama nggak sudi lihatnya. Kita harus bicara. Nggak perlu bicara lagi. Seperti yang kalian udah tahu, Aisyah sedang hamil. Jadi aku memutuskan untuk menunda perceraian. Tapi Papa setuju sama Yoga. Enggak, Mama nggak setuju. Setuju sama kamu. Mama nggak setuju. Udah dulu. Nggak bisa, Pak. Belum tentu anaknya Yoga. Nggak bisa. Mama nggak setuju. Nggak. Nggak Tapi, boleh. Pak. Nggak bisa dong, Pak. Cukup! Aku nggak peduli ini anak aku atau bukan. Yang pasti aku akan menunda perceraian itu. Dan aku akan jagain Aisyah. Nggak bisa, Yoga. Nggak bisa. Walaupun itu anak kamu, kamu tetap tidak bisa serumah dengan Aisyah. Jadi apa gunanya menunda perceraian? Kita juga udah bertunangan, Yoga. Kenapa kamu harus balik lagi ke masa lalu kamu sih? Aisyah bukan masa lalu aku, Syah. Apalagi sekarang Aisyah lagi hamil. Nggak. Mama tetap nggak setuju. Kamu bersatu lagi sama perempuan kampung ini. Terserah, Ma. Kalau Mama nggak setuju, aku akan batalin pertunangan aku sama Sasha. Yoga berhasil mengancam aku. Aku harus merubah nih taktik aku gimana ya caranya. Supaya Yoga nggak marah. Kalau dia marah yang ada dia semakin berontak. Benar-benar akan kembali tuh anak sama si Aisyah. Oke,
kamu boleh menunda perceraian kamu. Tapi ingat ya, kamu sudah talak Aisyah. Berarti kamu udah cerai sama Aisyah. Kamu gak boleh serumah sama dia. Walaupun yang di dalam perut perempuan ini adalah anak kamu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang pasti aku tetap bisa ngurus Aisyah. Aku akan ngurus Aisyah sampai Aisyah lahiran. Terus gimana kalau anak itu ternyata bukan anak kamu? Aku nggak peduli. Itu urusan nanti. Anak itu anak aku atau bukan, aku nggak peduli. Yang penting sekarang aku akan ngurus Aisyah sampai lahiran. Nanti mau tes DNA, kek, mau apa kek, itu urusan nanti. Yuk Aisyah, aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Terus gimana dengan kamu dan anak dalam kandungan kamu? Nggak apa-apa, Mas. Insya Allah, anak ini akan baik-baik aja. Bu, maafin Aisyah, Bu. Aisyah belum bisa kumpulin uang buat biaya operasi ibu. Dan Aisyah sekarang sedang menghadapi masalah lain, Bu. Aisyah hamil, Bu. Aisyah hamil anak Mas Yoga. Dan Aisyah baru tahu setelah dia menelak 3 Aisyah, Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, ibu bertahan, Bu. Dokter, dokter tolong ibu saya, dokter. Dokter tolong ibu saya, dokter. Mbak, Mbak bisa keluar, biar saya tangani Mbak. Ya dokter, selamatin ibu saya. Iya Mbak. Aisyah, ibu kenapa? Ibu gak kenapa-napa kan, Kak? Ibu anfal, Andi. Dan sekarang dokter lagi periksa ibu. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Maaf Mbak, sudah tidak ada waktu lama lagi Mbak. Kondisi pasien semakin menurun dan harus segera dioperasi. Permisi. Dari mana lagi kakak bisa mendapatkan uang operasi ibu? Bu Indah, mau apa lagi ibu kesini? Saya mohon Bu jangan cari keributan di sini. Bu saya sedang kritis. Aisyah, kenapa sih kamu berpikiran buruk terus tentang saya? Kenapa sih? Saya kan bukan orang jahat. Justru saya datang ke sini mau ngasih solusi sama kamu. Bisa kita bicara sebentar di sana? Dek, pinjem kakak Aisyah dulu ya. Aisyah, saya tunggu ya di sana.
Aisyah, langsung aja ya. Saya tahu ibu kamu harus dioperasi kan? Saya datang ke sini mau ngasih solusi. Saya mau bayar semua biaya operasi ibu kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu tahu kan, di dunia ini nggak ada loh yang gratis. Syaratnya apa, Bu? Kamu harus jadi pembantu di rumah saya. Tapi tenang aja, biaya operasi ibu kamu saya tanggung. Gimana? Pembantu, Bu. Ya, pembantu. Bagaimana Aisyah? Mau? Kalau kamu mau, kamu bisa bawa adik-adik kamu. Kan nggak ada tempat tinggal. Bisa tinggal di rumah saya. Nanti gaji kamu setiap bulan saya potong setengah. Setengah saya kasih kamu, setengah lagi buat cicilan utang kamu deh. Gimana? Aisyah, ayo dong. Ayo, ambil keputusan cepat. Ibu kamu kan harus dioperasi. Kamu tahu kan, kalau tidak cepat-cepat dioperasi, kamu mau kehilangan ibu kamu? Enggak kan? Ayo, hanya saya loh yang menolong kamu saat ini. Gimana? Tapi kan ibu sendiri yang bilang kalau saya nggak boleh serumah lagi dengan Mas Yoga. Oh, kalau itu kamu nggak usah khawatir, Aisyah. Rumah saya kan besar. Kamu tinggal di pavilion, khusus para pegawai, pekerja dan pembantu di sana. Apa susahnya jadi pembantu, kan? Dari dulu kan emang lo miskin. Lagian nyokap gue ngasih solusi sama lo itu karena yoga juga. Untuk Mas Yoga, emangnya kenapa? Aisyah, saya tuh sedih banget loh ngeliat Yoga tiap hari murung. Kayaknya sedih banget, kesepian. Yoga tuh sangat mencintai kamu, Aisyah. Yoga tuh nyesel, ya Yosi ya? Iya, Mak. Nyesel banget karena sudah menalak kamu. Tapi mau bagaimana lagi? Udah kejadian. Nasi udah jadi bubur, ya kan? Paling tidak, kalau kamu tinggal di rumah saya jadi pembantu, kan setiap hari Yoga bisa ngeliat kamu. Kehibur kan jadinya. Amal juga buat kamu. Bener kan? Memberikan orang senang, apalagi Yoga yang senang. Ya, saya bantu-bantu dikit lah. Walaupun anak di dalam perut kamu itu katanya cucu saya pengen ngebantu. Gimana Aisyah? Ya, mau ya? Dan yang penting dari semua ini adalah nyawa ibu kamu harus cepat dioperasi loh. Aduh, jangan nangis dong Aisyah, nggak enak tadi lihat orang. Ayo dong, cepet ambil keputusan. Aisyah, saya kasih tahu ya, biaya rumah sakit bukan selesai sampai dioperasi aja. Enggak, setiap minggu akan ditagih terus. Biaya terus. Ayo dong, harus cepat nih. Bisa jadi pembantu di rumah saya? Saya tanggung semuanya, ya? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu pasti nggak akan setuju aku menerima tawaran ini. Ibu pasti akan merasa sangat terhina. Tapi kalau ibu nggak segera dioperasi, ibu bisa meninggal. Aduh Aisyah, udah dong, jangan nangis terus. Gimana? Cepet ambil keputusannya. Iya Bu, saya bersedia. Saya akan lakukan semua ini demi ibu saya. Ya gitu dong, dari tadi lama banget ngambil keputusan aja. Bagus. Penderitaan kamu akan segera masuk babak baru, Aisyah.
Lebih baik gue latihan kickboxing aja. Buat menghilangkan kegalauan gue soal masalah Aisyah. Lu gak? Lu? Gua lupa kalau lu latihan di sini juga, Gak. Ya, kebetulan lu ada di sini, Gak. Gue pengen ngomong sama lu. Gue minta sama lu ya, Gak ya. Lu jangan sekali-sekali mikir kalau bayi yang dikandung Aisyah itu bayi gua. Itu bayi lu, Gak. Darah daging lu sendiri. Lu tuh seharusnya seneng, tau gak? Kalau Aisyah tuh hamil. Kalau gue di posisi lu, Gak, gue nggak akan nyanyain Aisyah. Semenjak sama lu, Aisyah malah hidupnya menderita, tau gak? Gue nggak perlu ceramah lu ya. Gue sama Aisyah akan baik-baik aja kalau bukan kejadian waktu itu. Lu nyalain gue, Gak? Hah? Kalau lu cinta sama Aisyah, lu seharusnya percaya sama dia. Udah, sekarang gini aja deh. Kita selesaikan masalah kita sekarang juga. Hari ini, kita sparring-parring. Kalau lu kalah, lu tinggalin Aisyah. Lu cerain dia setelah bayinya lahir. Dan jangan ganggu hidup Aisyah lagi. Ngerti? Kalau lu kalah, lu minggat. Gue akan rujuk sama Aisyah. Oke. Deal. Kita sering ya. Itu artinya gue gak akan lepasin Aisyah. Dan gue akan berusaha merebut cinta Aisyah. Ingat itu, Gak? Suster, tunggu, suster. Ibu harus janji sama kita kalau ibu bakalan sembuh. Oh, ibu mau kemana ibu? Aku kangen. Suara ibu. Maaf ya Mbak, kalian nggak boleh masuk. Kalian tunggu sini aja sampai operasinya berjalan dengan lancar. Permisi. Ya Allah, akhirnya ibu bisa menjalani operasi ini. Selamatkan ibu ya Allah. Dan semoga ibu juga memaafkan keputusan aku ini. Aku tahu, ibu pasti akan marah sekali dengan aku. Tapi aku gak ada pilihan lain, Bu. Aku hanya ingin ibu sembuh.
dapat uang operasi ibu dari mana? Apa jangan-jangan kakak dapat uang itu dari Bu Indah? Iya, Rani Rina. Kak, kalau sampai ibu tahu gimana, Kak? Mereka itu orang jahat, Kak. Ibu pasti nggak suka dapat uang operasi dari Bu Indah itu. Kakak terpaksa melakukan itu semua. Karena kakak juga nggak mau mengambil resiko kalau sampai ibu kenapa-napa. Ibu harus segera dioperasikan. Memangnya kakak bikin perjanjian apa sama Bu Indah? Udah, yang terpenting sekarang kesembuhan ibu. Urusan itu biar kita omongin nanti ya. Ya udah, sekarang kita sholat dulu ya. Kita ke mushola. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah ibu hamba ya Allah. Hanya padamulah hamba meminta. Ya Allah, hanya ibu orang tua yang kita punya satu-satunya. Jangan ambil dia ya Allah. Ya Allah, kembalikan ibu di antara kita ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Alhamdulillah, operasi ibu kalian berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Dan saat ini kondisinya sudah stabil. Tapi kami harus pantau terus keadaannya. Semoga saja ibu kalian cepat sadar. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya Kak. Maaf, saya tinggal dulu ya. Iya. Aisyah. Bagaimana? Saya udah jalankan janji saya loh. Bayar biaya operasi ibu kamu. Sekarang gimana janji kamu? Oke kan? Jadi pembantu di rumah saya? Apa Kak? Kakak mau jadi pembantu di rumahnya Bu Indah? Enggak Kak, kakak nggak boleh. Nggak boleh jadi pembantu di rumah Bu Indah yang sombong itu. Batalin perjanjian kakak. Aku mohon Kak. Anak bu kencur, diam aja deh. Orang kakak kamu yang mau kok. Bagaimana Aisyah? Iya Bu, saya nggak akan ingkar janji. Oke. Tuh kan, kakaknya mau, kalian berisik banget. Aisyah, saya tunggu ya di rumah. Kenapa sih Kak? Kakak ngelakuin perjanjian kayak gitu? Kak, gimana kalau misalnya sampai ibu tahu? Ibu pasti sangat marah banget Kak. Kalau sampai tahu kakak bikin kesepakatan itu sama Bu Indah. Bu Indah tuh udah ngerendahin kakak. Masa kakak dijadiin pembantu kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kalian tuh nggak boleh berburuk sangka. Kita ambil aja hikmahnya ya. Lagian, kalian jadi punya tempat tinggal. Soalnya Bu Indah ngizinin kalian tinggal di sana. Dan yang lebih penting, sekarang ibu udah bisa dioperasi, ya?
Aku lebih baik tinggal di kolong jembatan dibanding tinggal di rumah orang sombong itu, Kak. Apalagi ngeliat kakak jadi pembantu di sana. Ya Allah Rina, kamu gak boleh bicara seperti itu. Cuma ini satu-satunya jalan yang bisa kakak ambil. Tolong dong kamu ngertiin kakak. Lagian kita juga berutang budi sama ibu. Bahkan kita hutang nyawa sama ibu. Karena ibu yang udah lahirin kita. Tapi Kak, gimana kalau misalnya ibu sadar dan terus marah? Gimana Kak? Gimana Kak?